awalnya itu saya di awal Agustus tahun 2021 diminta oleh perwakilan dari DNA Pro untuk membuatkan mereka jingle. Kenapa demikian? Mungkin karena mereka mengetahui saya sering membuatkan lagu untuk orang, karena itu bagian dari jasa yang saya lakukan selain membuat lagu untuk Project Pop. Nah, jadi datanglah mereka dan memintakan saya untuk membuat jingle. Di awal Agustus tersebut, biasanya kalau membuat lagu itu membuat demo dulu. Nah, untuk membuat demo itu saya bukan cuma menawarkan notasi tapi lirik, ya kan? Liriknya seperti apa? Tentu saja saya harus cari tahu perusahaan yang meminta saya bikin jingle tersebut. Pada saat itu saya mencari infonya, memang di bulan Agustus tersebut info yang menyatakan bahwa DNA Pro adalah sebuah perusahaan yang ilegal atau semacamnya itu tidak ada. Jadi saya rasa saya sama seperti yang lain juga yang tertipu, baik yang invest di situ ataupun di hire jasanya untuk melakukan pekerjaan yang serupa. Kalau dalam hal ini saya adalah membuat lagu. Jadi saya membuat lagunya, saya membuat liriknya. Makanya kalau ada liriknya sepertinya ajakan, itu pun lirik ada prosesnya ya, ada QC-nya. Jadi kalau saya tawarkan lirik seperti ini, DNA Pro pasti akan membenarkan, oh dibikin seperti ini, kata ini diganti. Jadi ya kita bekerja secara profesional aja lah. Jadi keterlibatan saya di sini adalah hanya profesional begitu. Nah ini yang kemudian pada saat itu ya semuanya berjalan aman-aman saja sampai baru 2 bulan kemarin atau sebulan kemarin ya saya menemukan ada daftar yang saya baca, wah DNA Pro termasuk yang dilarang oleh OJK. Jadi saya berpikir, wah saya sudah punya karya di situ ya. Maksudnya ini apakah ini bisa menjadi sesuatu? Dan benar dugaan saya dibutuhkan untuk hadir dalam pemanggilannya sebagai saksi. Karena mereka ingin tahu bagaimana prosesnya, keterlibatan saya sejauh apa. Saya jelaskan semuanya seperti yang saya jelaskan sama mbak-mbak dan mas-mas di sini. Dari membuat lagu itu ada dapat komisi berapa ya mas? Dari membuat lagu, iya membuat demo atau lagu itu ada dapat berapa dari profesional? Ya, kisaran khusus profesional. Iya, kalau untuk membuat lagu memang saya ada rate card ya. Tapi kadang-kadang rate card ini harus disesuaikan dengan permintaan khusus kalau ada permintaan khusus. Dan juga disesuaikan dengan siapa saya membuat lagu. Artinya gini, saya ini punya talenta buat lagu tapi nggak bisa main musik. Jadi saya butuh music arranger. Nah, untuk dengan DNA Pro dan tim yang bekerja untuk membuat produksi lagunya di kontrak itu kita di angka 115. Oke, jadi saya kira-kira ya, keterlibatan Mas Yosi tidak dalam kegiatan usahanya, tapi hanya membuat lagu yang dipakai DNA Pro itu aja. Ya. Jadi secara profesional Mas Yosi di-hire itu membuatkan lagu DNA Pro. Dan dia nggak tahu sendiri ternyata di kegiatan usaha tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan ini. Ya, Bang. Tapi sudah menerima nominal ya Mas Yosi dari hasil karya Mas Yosi sendiri. Betul, tapi angka yang tadi saya sebutkan itu bukan angka bersih. Karena kan harus ada kemana-kemana ya, studio, mixing, mastering, music arranger gitu. Dan apalagi ini udah 8 bulan berlalu. Jadi ya saya menyatakan siap membantu penyidikan dan apapun yang dibutuhkan untuk menjadi bukti saya siap serahkan untuk teman-teman di sini, untuk teman-teman polisi. Tapi tadi jasanya Mas Yosi sendiri sudah dibayarkan atau belum? Kan tadi kan itu hanya cuma berupa tadi pengembalian. Maksudnya jasa yang 115 itu sudah diberikan ke Mas Yosi? Tanya penyidikan. Iya, maksudnya saya itu kan memang sudah semua ya. Mas Yosi, pembayaran itu nggak ke saya arti ya, sebelumnya pembayaran itu ke manajemen. Arti sebelumnya kan seperti Mbak Rosa, Mas Ivan Gunawan juga mengembalikan uang meskipun mereka merasa tertipu. Kalau untuk Mas Yosi sendiri, bagaimana ini menanggapi Ya tadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya siap menyerahkan bukti yang dibutuhkan ya. Ya mungkin itu kategori yang tadi teman-teman definisikan dengan yang lain gitu ya. Apapun itu mau kwitansi, mau apa semua diserahkan. Tadi ada berapa pertanyaan Mas Yosi yang ditanyakan penyidik kisarannya ya? Bukan dikembalikan. Ada berapa pertanyaan Bang? Tadi Diminta berarti ada kisarannya. permintaan dari pihak kepolisian ya?
Gimana, sorry Mbak? Ada permintaan dari pihak kepolisian untuk mengembalikan Ya sebenarnya kita sama-sama menyepakati karena polisi pun bercerita bahwa siapa aja yang dirugikan, ceritanya juga membuat ya saya mengerti sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa mendukung, bersimpati, korban ada yang sampai jual rumah gitu ya, kesulitan semuanya. Jadi ya ini bentuk itikat saya, itikat baik untuk mendukung penyidikan ini, sekaligus siapa tahu juga bisa membantu yang lain yang sudah menjadi korban. Kapan akan menyerahkan Kapan kembali lagi untuk penyerahan? Dalam 1 minggu ini. Oke, kita belum tersadarkan ketika DNA Pro ini menjadi ilegal ini sendiri, kapan tepatnya Mas Yosi tahu akhirnya ini menjadi suatu kerugian besar buat Mas Yosi juga? Oh enggak, saya justru saya baca ini ya. Itu memang sudah ada kasus yang lain yang walaupun beda tapi mirip-mirip gitu kan. Apa itu maksud Ponzi scheme ya? Ya kayak gitu, mirip-mirip tapi bukan cuma DNA Pro. Nah saya mulai bertanya-tanya karena bukan DNA Pro yang duluan yang disorot kan, ini jangan-jangan sama nih apa yang saya kerjakan. Pas saya baca tuh ada di informasi, ada listnya, wah ada DNA Pro. Nah di situ tuh kalau kurang lebih sih sebulan yang lalu. Mas lebih hati-hati ya Mas Yosi kan sebelumnya udah ada. Mas udah pernah ditawarin juga kerjasama nggak Mas? Atau mungkin ikutan? Kerjasama maksudnya jadi member gitu. Jadi buatkan akun Pasti mereka tawarin, cuman kan saya nggak tertarik dari awal, tidak invest, tidak jadi member, tidak nyari member. Karena hubungannya Mas Yosi dengan Dena cuma itu aja. Sendiri gimana Mas Yosi? Soal acara di Surabaya sendiri tadi dibilang Nanti ditodong lagi beneran dikit. lebih hati-hati lagi ya Mas Yosi. Pelajaran. Gimana Mas Yosi? Harusnya begitu. Harusnya itu menjadi pelajaran buat saya sendiri. Sebenarnya cukup berhati-hati kalau membuat karya. Makanya saya waktu sebelum saya tulis liriknya, saya cari tahu nih DNA Pro-nya apa. Pada saat kami cari tahu, memang infonya tidak ada yang menyatakan itu sebagai sebuah perusahaan yang ilegal. Mas Yosi tadi yang ada acara di Surabaya itu acara apa? Acaranya mereka. Berarti datang juga ke sana berarti ya Pak? Undang juga pada saat di situ ada acara di sana. Ya karena itu dalam rangka karena lagu itu belum ada yang bisa membawakan, jadi saya harus membawakan lagu itu pertama kali di situ dan ya itu satu-satunya. Oke, untuk mengembalikan uang sendiri itu kan kemarin dari arranger juga, ke studio musik juga, apakah mengumpulkan dari mereka atau dari Mas Yosi sendiri mengembalikan uangnya? Maksudnya gimana? Kan tadi kan udah sebar uangnya kan, udah disebar kemana-mana. Apakah akan diambil dari mereka atau dari orang-orang pajak dari Mas Yosi sendiri mengembalikan uangnya? Sorry saya kurang jelas. Kan tadi Mas Yosi bilang uangnya sudah Uangnya sudah tersebar. Apakah nanti kembalinya itu akan dari uang Mas Yosi sendiri atau akan diminta kembali dari orang-orang yang uang itu sudah tersebar? Dari saya sendiri dong, karena mereka juga sama saya, tidak tahu menau tentang ini. Intinya Mas Yosi di sini juga korban lah. Dia dirugikan. Mas Yosi bilang tadi tidak tertarik terhadap DNA Pro sendiri ya. Kenapa boleh dia alasannya? Tertarik invest masuk? Iya tidak tertarik invest karena saya melihat saya dari dulu nggak tertarik memang investasi yang kayak gini. Udah sebelum ini juga banyak investasi yang serupa yang ditawarkan saya. Nggak tahu kenapa saya nggak tertarik aja. Tapi resikonya tinggi. Bukan karena resiko saya, karena memang tidak pernah tertarik gitu dengan investasi digital kayak gitu. Kalau boleh tahu investasi Mas Yosi selanjutnya apa? Kepada orang aja. Saham mungkin, saham. Enggak, saya nggak main kayak gitu. Lebih berhati-hati ya Mas untuk saat ini. Cara mau filternya gimana sih Mas biar nggak keulang lagi Tidak terjadi lagi. Oke. Ya udah baik. Terima kasih. Adik-adik saya yang menjaga saya ini. Oke. Oke, makasih. Terima kasih.